Halo adik-adik, selamat siang. Oke, eh, pada hari ini kita langsung saja membahas bab yang pertama ya. Oke, nah pada pembelajaran bahasa Indonesia, bab pertama itu tentang menyusun laporan hasil observasi ya adik-adik ya. Nah, sesuai dengan buku yang sudah Ibu share ya, itu bab pertama. Nah, pada pembahasan pertama Ibu akan membahas tentang menginterpretasi laporan hasil observasi adik-adik. Nah, sebelum kita berjalan lebih jauh lagi, seharusnya kita tahu dulu nih. Nah, hasil observasi itu apa ya? Ya kan? Nah, mungkin bagi kalian seperti masih belum mengerti ya, apalagi yang belum dapat buka bukunya gitu ya, buka aja deh dulu, jangan dulu baca ya, mungkin membuka pun tidak, ataupun mungkin mengunduh saja tidak begitu ya. Oke, langsung saja nih kita lihat pengertiannya ya. Ini pengertian secara umumnya adik-adik. Nah, secara umum ya, jadi teks laporan itu merupakan teks ya berupa berita ataupun informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan adik-adik. Nah, jadi jika kalian nanti membuat suatu hasil laporan observasi, berarti kalian itu harus mengamati suatu objek adik-adik. Nah, poin-poin apa saja nanti harus kalian tulis dalam laporan? Ya, nanti akan Ibu bahas lebih jauh lagi ya adik-adik ya. Oke. Nah, ini kan pengertian secara umum ya adik-adik ya. Oke, ada juga pengertian yang menurut para ahli nih. Nah, jadi menurut para ahli itu sangat banyak ya adik-adik ya. Ibu hanya cantumkan satu saja ya. Oke, Ibu mengambil menurut para ahli itu menurut Kosasih ya. Jadi menurutnya Kosasih itu menyatakan bahwa teks hasil laporan ini merupakan membahas tentang hasil-hasil laporan ya, berupa fakta-fakta ya yang diperoleh juga dari hasil pengamatan ya adik-adik ya, jadi bukan dari hasil imajinasi ya. Nah, jadi bisa dikatakan ya, atau bisa ditegaskan bahwa yang diungkap dalam laporan ini merupakan sesuatu yang terjadi, berarti sesuatu yang nyata ya adik-adik ya. Jadi kalian tidak boleh tuh mengobservasi suatu objek terus kalian mengada-ngada gitu ya, apalagi menghayal atau menebak-nebak ya adik-adik ya. Jadi nanti kalian melakukan kegiatan ya, kalian melakukan kegiatan terus kalian itu mengamati ya suatu objek itu secara rinci ya adik-adik ya. Nah, nanti objek yang akan kalian jadi bahan itu untuk observasi itu ya, itu juga bisa berupa benda ya, bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak ya, ataupun mungkin hal yang tidak bisa dilihat dengan mata ya, tapi tetap saja bisa dirasakan keberadaannya. Nah, contohnya apa nih? Hantu? Oh, bukan ya. Contohnya fenomena alam ya, atau pergeseran budaya ya kan, atau mungkin kita ambil kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita aja deh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja untuk pengertiannya paham ya. Kita langsung saja memasuki tujuan dan manfaatnya. Nah, tentu saja jika kalian membuat suatu pekerjaan atau kegiatan, kalian pasti penasaran kan? Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya? Agar apa? Agar kalian tidak mengeluh adik-adik. Jika kalian sudah tahu tentang tujuan maupun manfaatnya, kalian pasti akan sedikit mengeluh begitu ya. Oke, untuk tujuannya sendiri dalam laporan hasil observasi ini. Jadi kita nanti bisa melaporkan ya hasil observasi secara sistematis ya. Jadi secara rinci, tentu juga secara objektif ya. Nah, hasilnya seperti apa? Tentu saja dari hasil pengamatan yang telah kalian temukan ya, yang telah kalian amati ya pada suatu objek. Jika ada persoalan ya, jika ada persoalan ataupun menguji suatu hipotesis seperti itu. Nah, adapun untuk manfaatnya itu sendiri nih. Nah, jadi nanti jika kita sering melakukan observasi
observasi adik-adik, kita sering melakukan observasi suatu objek nih, semisal kita mau observasi tanaman binahong, tahu binahong? Oke, mungkin ada sebagian yang tidak tahu ya. Atau mungkin kita jahe ya, kita mengamati jahe. Nah, jadi kita bisa pengertiannya apa, manfaatnya apa, ya kan ya. Nah, di sanalah kita bisa membuat observasi-observasi atau mengamati dari jahe atau objek ini ya, objek tersebut seperti itu ya. Jadi kita bisa mengamati, diamati memiliki manfaat ataupun fungsi dalam kehidupan ya. Oke, paham ya untuk pengertian maupun tujuan dan manfaat. Jadi sangat mudah ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, seperti teks-teks yang lain ya, laporan hasil observasi juga memiliki ciri-ciri ya adik-adik ya. Nah, ada beberapa ciri ya. Ada beberapa ciri yang sering kita gunakan ya, atau kita temukan ya adik-adik ya. Nah, yang pertama adik-adik. Nah, yang pertama itu laporan hasil observasi itu akan bersifat objektif adik-adik. Nah, teksnya itu akan bersifat objektif. Nah, seperti apa tuh Bu? Maksudnya ya. Jadi maksudnya penulis itu atau adik-adik nanti yang mengamati dalam menulis itu tidak dibenarkan ya, tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu adik-adik. Nah, jadi kalian harus benar-benar menulis atau membuat laporan sesuai fakta ataupun sesuai data yang kalian amati selama kalian mengobservasi begitu ya. Jadi kalian misalnya kalian mengobservasi bunga mawar, padahal si bunga mawar yang kalian observasi itu dia mudah mati ya, jika terus-terusan disiram oleh air, misal seperti itu ya. Nah, tapi karena kalian sangat menyukai mawar, kalian selalu mengatakan yang bagus-bagusnya saja, misal seperti itu ya. Itu tidak boleh ya adik-adik ya. Oke, paham ya untuk bersifat objektifnya ya. Nah, selanjutnya berdasarkan fakta. Iya ya. Jadi kalian untuk penulis ya atau membuat laporan hasil observasi itu juga harus memberikan data atau memberikan hasil atas peninjauan ataupun pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya ya. Tadi sudah sempat Ibu singgung ya. Jadi data yang sudah kalian ambil ya dari real saat kalian mengamati ataupun mengobservasi tadi ya, itu harus nyata, bukan hasil karangan ataupun hayalan, ataupun mungkin kalian berimajinasi begitu ya. Kalian mengatakan bahwa pohon mawar bunga mawar itu bisa hidup 100 tahun tanpa akar gitu, jadi bunga-bunganya saja seperti itu ya. Jadi kalian terlalu berimajinasi, itu tidak boleh ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya. Nah, bersifat khusus. Nah, bersifat khusus ini bagaimana? Bisa dikatakan bersifat spesifik gitu ya, lebih khusus gitu ya. Nah, jadi nanti kalian ataupun penulis ataupun pengamat ya, kalian harus memberikan hasil dari pengamatan yang kalian amati dari suatu objek itu tuh harus jelas adik-adik ya. Harus jelas dari objek itu kalian membahas apa, tentang semisal permasalahannya, berarti kalian harus menjelaskan tentang permasalahannya ya. Terus berarti kalau kalian sudah membahas tentang permasalahan bunga mawar ini, kalian tidak boleh membahas hal lain di luar dari masalah tentang bunga mawar ini gitu ya. Semisal kalian membahas tentang bunga mawar, terus kalian nanti di sana menjelaskan tentang manfaat jahe gitu ya, jadi tidak diperbolehkan ya. Jadi itu sudah melenceng dari ciri-ciri teks laporan observasi. Oke, paham ya? Jadi harus khusus ya ataupun spesifik. Selanjutnya itu dalam teks laporan hasil observasi itu akan disajikan secara lengkap adik-adik. Nah, lengkapnya bagaimana? Jadi kalian di saat membuat hasil observasi atau laporan itu ya, kalian harus membuat laporannya itu atau pengamatannya itu ya, atau
pengamatannya itu harus kalian tuangkan keseluruhan ya. Jadi harus rinci begitu ya, harus lengkap dari awal kalian mengamati dari hari pertama. Misal kalian mengamati pertumbuhan kecambah dari hari pertama sampai hari ke-6 atau hari ke-7, itu kalian harus jelaskan atau harus tuangkan atau harus tuliskan dalam laporan itu keseluruhan. Nah, gunanya apa adik-adik? Tentu saja ya, itu sangat dibutuhkan ya untuk membaca ya tanpa terkecuali ya adik-adik ya. Oke, paham ya sampai sini. Jadi kalian nggak bisa nih kalian tulis semisal hari pertama kalian meletakkan kecambah di dalam air, merendam seperti itu ya. Setelah itu kalian langsung lanjut ke hari kelima, tiba-tiba si tanaman ini si kecambah ini sudah kalian tanam semisal seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan juga ya. Jadi kalian alangkah baiknya lagi ya, kalian harus ya menjelaskannya secara lengkap ataupun rinci ya. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya nih. Nah, selanjutnya itu menarik dan mudah dipahami ya. Jadi untuk memperindah dari karya yang telah kalian buat adik-adik, tentu saja ya hampir semua teks ya harus dibuat secara semenarik mungkin ya. Tujuannya apa sih? Tentu saja ya, untuk tujuannya itu agar pembaca itu ya minat gitu ya, agar minat tentang dengan apa yang sudah kalian buat seperti itu ya. Nah, oke, jadi teks yang kalian buat ataupun kalian sajikan, nanti kalian harus membuatnya secara menarik ya, ataupun mudah dipahami oleh pembaca seperti itu ya. Jadi kalian harus menyesuaikan ya dari teks laporan observasi yang sudah kalian buat dengan kebutuhan pembacanya ya adik-adik ya. Semisal kalian ingin membuatkan pengamatan tentang kecambah tadi untuk anak SD, terus kalian menggunakan mungkin bahasanya sudah menggunakan kata-kata yang sudah anak kuliahan mungkin ya, atau mungkin sudah tingkat SMA. Nah, jadi kan mungkin anak-anak SD ini tadi kan kesusahan gitu ya, mereka kesulitan untuk memahami bahasa kalian. Mungkin kalian menggunakan kata spesifikasi. Nah, pokoknya kata-kata yang beristilah atau mungkin kata-kata serapan seperti itu ya. Mungkin kalau untuk anak-anak SD ada yang sebagian paham, tapi mungkin untuk anak yang memang sedikit rendah pemahamannya, mungkin sedikit bingung. Jadi kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan pembaca ya. Oke. Nah, jadi inilah 5 dari ciri-ciri observasi ya adik-adik ya. Ibu harap kalian paham dan mengerti ya. Nanti pun kalau misalnya kalian ingin ada yang ditanyakan, disilahkan ya adik-adik ya. Boleh kalian PC ibu, boleh kalian bertanya di grup ya. Nah, seperti biasa ya, ibu ingatkan untuk cara mengechat ya. Nah, oke, tidak perlu ibu jelaskan lagi di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih sekarang. Nah, selanjutnya tadi ada ciri-ciri ya, tentu saja akan ada strukturnya sendiri. Nah, kalau ada ciri-cirinya tadi sudah ada 5 ibu jelaskan. Nah, untuk strukturnya bagaimana bu? Ya kan? Nah, untuk struktur dalam laporan hasil observasi ya adik-adik ya, yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini kita menjelaskan apa sih? Ya, tentu saja kita akan menjelaskan tentang pengertian ya, pengertian ataupun keterangan secara umum tentang suatu objek ataupun subjek yang akan kita jelaskan atau akan kita amati atau akan kita laporkan ya. Jadi biasanya pernyataan umum ini akan kita isi tentang informasi umum seperti ya, contohnya nama Latin ya, nama Latin dari pohon mawar semisal ya, terus juga pengertiannya ya, atau mungkin asal usulnya dari bunga mawar ya, ataupun mungkin ada informasi tambahan-tambahan yang lain ya tentang hal yang akan dilaporkan tentang objek bunga mawar ini tadi ya. Oke, kalian biasakan untuk membuat catatan-catatan kecil ya adik-adik ya, jadi kalian bisa mengingat ya.
Oke, yang bagian kedua nih adik-adik. Bagian kedua itu ada deskripsi bagian ya. Nah, pada deskripsi bagian adik-adik kalian bisa rincikan ya. Kalian bisa rincikan hal-hal yang akan kalian laporkan nih. Nah, semisal kalian membahas tentang binatang ya adik-adik ya. Kalian bisa nih di dalam deskripsi bagian kalian menceritakan tentang ciri fisik ya. Semisal kalian mengambil binatang atau mengobservasi binatang kucing. Ciri fisik kucing bagaimana ya? Selanjutnya habitatnya bagaimana? Nah, makanannya apa? Mungkin perilakunya bagaimana? Mungkin ya kan? Nah, kalau semisal Bu saya maunya tanaman aja deh Bu ya kan? Nah, kalau semisal tanaman apa? Ya tentu saja kalian bisa menceritakan tentang ataupun mengamati ataupun melaporkan ya, melaporkan tentang manfaatnya apa, terus mungkin nutrisinya ya kan. Nah, jadi untuk tanaman itu kan sangat banyak ya adik-adik ya. Bisa juga mungkin memiliki bunga gitu ya. Jadi kan tanaman-tanaman juga ada beberapa yang tidak memiliki bunga seperti itu. Jadi bisa kalian jelaskan di sana mungkin sifat-sifat khususnya ya yang tidak dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang lain ya. Jadi tidak harus tumbuhan aja, tidak harus hewan aja gitu ya. Jadi boleh-boleh saja ya. Oke, nanti Ibu juga akan berikan tugas kalian untuk membuat laporan hasil observasi ya yang ada di sekitar lingkungan kalian saja ya, agar tidak jauh-jauh. Oke, nah ini bagian yang kedua ya adik-adik. Nah, yang terakhir itu ada simpulan. Jadi untuk struktur laporan hasil observasi itu hanya ada 3 adik-adik ya, hanya ada 3. Nah, yang terakhir itu simpulan. Tentu saja tentang berisi tentang apa? Tentu saja berisi tentang ringkasan ya, ringkasan secara umum hal yang sudah kalian laporkan atau hal yang sudah kalian tuangkan dalam laporan yang sudah kalian buat selama pengamatan ya. Jadi ringkasan secara keseluruhan ya. Nah, untuk simpulannya kan sudah sangat mudah ya. Kalian bisa simpulkan deh, bisa kalian ambil pohon mawar itu berasal dari ini dan manfaatnya ini. Nah, secara umum saja seperti itu ya. Oke, jadi untuk strukturnya sangat sedikit juga ya. Jadi hanya ada 3. Nah, menurut Ibu juga kalian tidak akan kesusahan ya adik-adik. Oke, Ibu harap kalian paham ya adik-adiknya sampai sini ya. Nah, untuk selanjutnya adik-adik, agar Ibu yakin bahwa kalian itu paham dengan pemaparan yang Ibu jelaskan, Ibu minta kalian untuk membaca teks ya, teks yang berjudul wayang ya adik-adik ya. Kalian bisa buka softfile buku yang sudah Ibu kirim, kalian buka, kalian baca dulu. Nah, nanti untuk pertanyaannya lebih lanjut kita akan diskusi di grup ya, di grup WhatsApp kita. Nah, kita nanti akan di sana tanya jawab, evaluasi dan lain sebagainya, oke? Nah, baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah ataupun mungkin Ibu terlalu cepat ya. Karena memang Ibu kalau menjelaskan mungkin ya terlalu cepat begitu ya. Ibu pun sadar, tapi sebisa mungkin Ibu akan pelan-pelan ya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan adik-adik. Ibu tunggu, Ibu berikan kalian waktu membaca sekitar 30 menit ya. Jika kalian sudah selesai membaca, kalian bisa langsung chat Bu yang sudah selesai membaca, seperti itu ya. Oke, itu saja. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.